Kembali di Kompas Bisnis, saudara, setelah menutup pintu kunjungan internasional gara-gara corona, mulai 10 Agustus 2021, pemerintah Arab Saudi membuka izin jemaah luar negeri melakukan ibadah umroh. Pembukaan ibadah umroh bagi jemaah luar negeri dilakukan dengan syarat cukup ketat. Di antaranya, menjalani karantina selama 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi. Indonesia merupakan salah satu dari 9 negara yang sebelumnya memang dilarang masuk ke Arab Saudi. Selain soal karantina, syarat lain bagi jemaah umroh internasional adalah berusia 18 tahun ke atas dan rampung vaksinasi COVID-19 jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca, serta Johnson & Johnson. Selain vaksin tersebut seperti Sinovac dan Sinovac harus menerima suntikan vaksin booster dengan vaksin yang direkomendasikan. Merespons banyaknya persyaratan yang dipatok pemerintah Arab Saudi, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri melobi Kerajaan Arab Saudi, terutama untuk mencabut larangan terbang langsung dari Indonesia ke Arab Saudi. Sebab jika syarat karantina 14 hari dilaksanakan, biaya umroh akan menjadi lebih mahal. Selain itu, Ampuri juga meminta pemerintah memfasilitasi tambahan syarat vaksin sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi. Sekali lagi mengingatkan dan memohon kepada pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perjuangan agar suspend tersebut segera diangkat dan Indonesia bisa segera melaksanakan ibadah umroh. Kepada pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan dapat memberi fasilitas ketersediaan satu tambahan vaksin satu tambahan vaksin lagi dari 4 jenis yang disediakan. Ya, lantas mengapa umroh menjadi sangat signifikan bagi kedua negara, baik Indonesia dan Arab Saudi? Jurnalis Kompas TV, Alvina Rizky dan juru kamera Raika Singgar akan memberi gambarannya. Selamat pagi, Alfa. Alfa, apa fakta kedua negara terkait dengan umroh ini? Ya, Mas Sister dan juga saudara, ini menjadi sangat penting bagi kedua negara karena mengingat Indonesia merupakan penyumbang kedua terbesar jamaah umroh setelah Pakistan dengan total sumbangan 18% setiap tahunnya dari kuota yang sudah disediakan oleh Arab Saudi. Tapi tentu saja pandemi COVID-19 ini membuat Arab Saudi menjadi memperketat aturan terhadap jamaah umroh maupun haji. Faktanya bahwa beberapa waktu lalu Arab Saudi memberikan angin segar bagi negara-negara asal jamaah umroh dengan mengizinkan jamaah internasional untuk bisa kembali melakukan ibadah umroh. Tapi tentu saja ada persyaratan panjang yang memang harus dipenuhi oleh para jamaah umroh. Pemerintah Indonesia sendiri meminta agar para jamaah umroh asal Indonesia mempertimbangkan kembali terkait dengan persyaratan-persyaratan tersebut karena memang dampaknya ini akan memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan biaya yang umroh pada biasanya. Dan pemerintah Indonesia sendiri masih harus melakukan lobby-lobby panjang dengan Arab Saudi terkait dengan persyaratan bagi para jamaah umroh khususnya yang asal Indonesia. Dan untuk mendapatkan pernyataan lengkapnya berikut saya berikan kutipan wawancara yang sudah direkam sebelumnya dengan PLT Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Horizi. Dan kesempatan itu tentu ada, tapi kita harus juga mencermati, Mbak Sister ya, sebagaimana edaran itu, pemerintah Arab Saudi tentu membuat regulasi yang standar dalam penanganan COVID. Kita harus menyelesaikan hulunya dulu, Mbak. Kalau kita berjuang untuk meminta membuka suspend itu, sementara COVID kita belum mereda, sepertinya mustahil. Maka itu saya mengajak kita semua bagaimana kita mentaati protokol COVID, ikut vaksin sehingga bisa meminimalisir penyebaran virus penyebaran COVID di tanah air. Besok insya Allah Pak saya akan ketemu dengan duta besar. Oke. Insya Allah semua akan kita sampaikan, seluruh persoalan kita akan kita sampaikan. Tetapi kembali lagi berhulu kepada bagaimana kita menangani COVID di tanah air. Kalau kita bisa menangani COVID di tanah air dengan baik dan bisa menurunkan angka penyebaran dan angka kematian, saya pastikan Arab Saudi memperhatikan kok. Arab Saudi punya kepentingan besar dengan Indonesia karena kita jemaah terbanyak dan jemaah yang paling mudah diatur dan disiplin.
Iya, my sister dan juga saudara yang sepertinya sudah digaris bawahi bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu perhatian Arab Saudi. Pasalnya Indonesia menjadi salah satu negara dari 9 negara yang dilarang untuk masuk ke Arab Saudi dan menjadi buntut panjang di persyaratan jamaah umroh ini dengan harus melakukan karantina dulu sebelum bisa masuk ke Arab Saudi di negara ketiga. Artinya tidak ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi untuk para jamaah umroh dan ini tentu saja akan memakan biaya yang cukup tinggi. Selain persyaratan-persyaratan terkait dengan vaksin dan juga usia, jumlah jamaah Indonesia ini seperti sudah saya sebutkan merupakan penyumbang terbesar kedua dan ini menjadi salah satu sumber kerugian bagi para penyelenggara umroh dengan kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi ditutupnya jamaah umroh bagi jamaah dari Indonesia. My sister. Iya baik, berarti proses lobby masih kita lakukan meski tadi pemerintah mengakui yang pertama yang harus kita benahi adalah penanganan corona dalam negeri ya, baru kita bisa melobi keluar mau seperti apa yang diinginkan oleh Indonesia. Nah, tapi kan ngomong-ngomong Alfa, Indonesia ini kan juga sumber investasi untuk Arab Saudi gitu. Nah ini artinya saya mau beralih tetapi masih nyambung. Mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana investasi asing di kuartal 2 ini, Alfa? Iya, untuk realisasi investasi ini juga menjadi angin segar baru bagi Indonesia karena laporannya di kuartal kedua 2021 ini terjadi peningkatan yang cukup bagus dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2020. Setidaknya ada peningkatan 16,2% untuk investasi langsung di Indonesia, baik itu investasi dalam negeri maupun investasi asing. Dimana kalau saya breakdown sedikit, my sister dan juga saudara, investor asing ini mencatatkan kinerja yang cukup bagus yaitu 116,8 triliun rupiah atau meningkat setidaknya 19,2 triliun rupiah dibandingkan dengan realisasi di kuartal yang sama tahun lalu. Begitu juga dengan penanaman modal dalam negeri di mana tercatat penambahan sekitar 19 triliun rupiah. Dan lagi-lagi bahwa penanganan COVID-19 di dalam negeri ini menjadi salah satu poin utama dari investor untuk bisa masuk ke Indonesia. Walaupun kemudian Kementerian Investasi menyebutkan ada komitmen-komitmen dari negara besar untuk akan melakukan investasi di Indonesia di kuartal 3 maupun di kuartal 4. Tapi kembali lagi bahwa penanganan COVID-19 di kuartal 3 yang kemarin sempat memburuk ini akan mempengaruhi kinerja investasi langsung di kuartal 3 2021. My sister. Iya, corona memang biangnya ya bikin rusak atau membantu kalau misalnya corona teratasi nanti penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri bisa tumbuh. Itu harapan kita. Terima kasih Alfa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sehat selalu Alfa.